يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diizinkannya untuk sama-sama berada di sini menjadi tamu Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kita pun ikut diberikan kemuliaannya. Oleh itu, syukur ini mudah-mudahan berbuah nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur dan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bersambung pula kepada para ahli baitnya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, kepada para sahabat yang senantiasa bersamanya berjihad, berdakwah, berkorban apapun harta, nyawa untuk semarak atau menyebarnya dakwah ini ke seluruh belahan dunia, dan alhamdulillah kita termasuk yang menikmati hasilnya. Semoga pahala mereka Allah limpahkan sebanyak dan setiap orang yang mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh mereka. Ma'asyur kiram dirahmati Allah, semoga kita termasuk di antaranya, amin. Melanjutkan kaji kita tentang sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti kita ulang terus dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka menghidupkan hadis-hadis riwayat tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin membukakan mata kita seperti apa Nabi alaihi salatu wassalam salatnya, dan dengan demikian berusaha pula kita sedekat mungkin dengan apa yang dilakukannya, sedekat mungkin dengan apa yang dilakukannya. Dan andainya ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan, mungkin Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya di saat itu dimungkinkan, dan ada kalanya beliau juga meninggalkan. Dan pembahasan pada hari ini tentang as-salatu fin ni'ali wal amru biha, yaitu salat dengan memakai sandal atau sepatu, serta perintah untuk melakukannya. Ini perlu juga dibahas nih, perlu. Sebab nanti ketika kita melihat orang sholat pakai sandal, pakai sepatu, supaya tidak ribut, supaya tidak dituduh ajaran dan aliran baru. Nah, itu aja. Sebab manusia itu cenderung, kata orang Arab, an-nasu aduwwu ma jahilu. Orang itu suka memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Ya, yang tidak ketahui. Dan sayangnya kadang-kadang yang tidak diketahui, yang masuk dari bagian dari agama lebih cepat dimusuhi daripada yang baru yang tidak diketahui, tapi itu adalah ajaran syaitan. Lebih diingkari kadang ajaran Allah daripada ajaran syaitan, walau sama-sama baru juga diketahui. Itulah sebab mungkin syahwat yang diikuti oleh syubhat dari musuh dan khusumat kita, syaitan rajim. Oleh sebab itu kita
bahas masalah ini karena bagian daripada sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini dari sisi maknanya seperti kata Imam At-Tahawi dalam dalam kitabnya Syarh Ma'anil Athar, bahwasanya hadis ini bahwa Nabi salat dengan memakai sandal itu dan kadang-kadang tidak memakainya adalah mutawatir maknawi. Artinya saking banyaknya hadis yang diriwayatkan tentang salat Nabi memakai sandal. Dan termasuk diantaranya hadis memakai sepatu. Sebab ada hukum boleh mengusap sepatu, dan ini tidak ingkari. Barangkali masalah sepatu ni tidak ada masalah barangkali, karena sudah kita biasa bahas masalah ini. Tapi yang pakai sandal ini baru kayaknya, ya minimal bagi sebagian baru. Dan jangan pula ambil sandal langsung bawa ke dalam ini nanti, jangan. Di sini bukan itu yang saya maksudkan. Sebab ya kalau bawa sandal ke dalam berurusan dengan pengurus nanti, berurusan dengan pengurus. Karena harus diketahui konteksnya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu masjidnya lantainya dari tanah pasir dan campur dengan kerikil halus. Jadi mereka itu sholatnya di atas pasir atau di atas lantai tanah dan bercampur dengan pasir. Oleh sebab itu maka dibolehkan mereka membawa sandal dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya nanti. Hukum-hukum yang berkaitan dengannya nanti. Yang kedua, boleh dikatakan di sana jarang hujan, sehingga sandalnya paling berdebu dan tidak berlumpur. Kalau debu bisa disapu, kalau lumpur mesti dibasuh. Itu masalahnya. Tidak bisa dilap banyak pelapnya habis kain itu. Lumpur ini bisa harus dibasuh. Oleh sebab itu yang jelas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berdiri salat dalam keadaan memakai sandal dan kadang-kadang tidak memakainya atau telanjang kaki. Artinya dua-duanya adalah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini bermanfaat karena memang cuaca seperti di negeri itu cuacanya kalau tidak panas sangat dingin. Jadi musim dingin beralas kaki juga membantu kaki kita. Yang kedua di musim panas juga membantu melindungi kaki kita. Karena para sahabat waktu itu sampai sujud, saking panasnya tempat sujud itu mereka menggunakan tarafu ridaihim, sujud di atas tepi rida. Kan pakaian masa itu sarung satu, kemudian selendang untuk penutup kedua, menutup badan, itu namanya rida. Jadi mereka sujud di atas ujung ridanya tadi, itu beralaskan rida tadi supaya supaya tidak kepanasan sekali. Oleh sebab itu di antara sunnah nanti Nabi alaihi salatu wassalam mereka salat di waktu musim panas itu melambatkan salat zuhur, tidak pada saat sangat panas itu melambatkan sedikit salat zuhur, walaupun azan tetap di waktunya, qamatnya yang dilambatkan. Ini yang muskilah juga, problema di Indonesia ini, jarak antar azan qamat itu kalau terlalu jauh bikin ribut dan ribet, sehingga kadang-kadang belum harusnya qamat, tapi karena jemaah sudah pada demo semua, maksudnya berdiri semua, imam pun jadi keder juga. Ya jemaah sudah pada berdiri, akhirnya qamat juga, akhirnya korbannya saya lagi.
Mohon maaf saya tidak terlambat bangun, alhamdulillah. Jam 4 sudah saya hidupkan mobil untuk siap-siap. Pas selesai azan di sana saya berangkat. Tapi memang nasib saya katanya di masjid ini harus terlambat terus. Tidak apa-apa. Mohon maaf ya. Ini terpaksa diklarifikasi. Soalnya banyak yang melihat tadi. Saat mata tertuju kepada saya. Ini saya nak tanya ke imam nanti ayatnya apa dibaca tadi. Karena di solat subuh ini menunggunya harus lebih lama dari solat biasa. Karena orang banyak prosesinya. Yang kedua, ayat-ayat dipanjang harus cenderung lebih panjang daripada solat-solat yang lain. Harus lebih panjang dari solat-solat yang lain. Tapi kalau jemaah tidak mau, tidak siap, ayat terpaksa mengikut hajat dan kebiasaan. Oleh kata itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab saya bandingkan, saya berangkat azan dari sini, dari situ juga tempat saya berangkat. Azan saya berangkat sampai di Rumbai, masih kadang belum qomat. Masih bisa sholat sempurna, kadang masih bisa sholat sunat. Kayaknya Rumbai dengan sini mana lebih jauh? Serius ini? Mana lebih jauh? 2 kali lipat ada? Atau lebih? Alhamdulillah tidak terlambat. Dengan jarak tempuh, waktu tempuh yang sama, alhamdulillah tidak terlambat. Terlambat pun paling 1 rakaat atau di rakaat pertama masih dapat. Itu berangkatnya waktu azan. Kalau tadi saya berangkat pas selesai azan, saya berangkat. Saya berharap masih bisa dapat sholat sunat, tapi ternyata tidak. Untunglah ada hadis yang menghibur saya. Siapa yang datang sholat ke tempat jemaah, lalu orang selesai dapat juga pahala jemaah, itu yang dapat menghibur. Tapi saya terus terang agak sedikit bersedih juga. Allah musta'an. Ya kalau gitu nanti saya sholat dulu di sana, habis itu saya baru datang. Ya karena menunggu sholat kayaknya tidak bisa, terpaksa saya di sana sholatnya atau di jalan lah nanti, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan. Nabi SAW jalan salat berdiri dalam keadaan pakai sepatu dan kadang-kadang pakai sendal, kadang-kadang tidak. Nah, wa abaha dzalika li ummatihi, dan Nabi membolehkan itu untuk umatnya. Ya, untuk umatnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian Imam Abu Dawud dan juga Al-Baihaqi dari jalan Imam Al-Auza'i dengan sanad yang insyaallah sahih. Iza shalla ahadukum falyalbas na'laihi. Bila seseorang itu salat, hendaklah dia memakai kedua sandalnya. Hendaklah dia memakai kedua sandalnya. Aw liyakhla'huma baina rijlaihi. Atau hendaknya dia menanggalkan sandalnya dan diletakkan di antara dua kaki. Kenapa di antara dua kaki? Taruh di kiri, kena orang. Taruh di kanan, kena orang. Karena kita berjemaah ini, bukan sendiri. Kalau sendiri aman. Kecuali imam. Imam bisa diletakkan sebelah kirinya. Maka nanti ada riwayat Nabi SAW ketika sholat pakai sendal, datang Jibril kepadanya, lalu beliau tanggalkan sendalnya, letak sebelah kiri, karena di sebelah kirinya tidak ada orang, karena imam kan sendiri depan. Andai pun ada imam di sampingnya, pasti di samping kanan, dan mungkin imam makmum di samping kirinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, idza shalla ahadukum falyalbas na'laihi. Apabila seseorang salat, silahkan memakai sandalnya. Aw liyakhla'huma baina rijlaihi, dan hendaklah dia letakkan, kalau ditanggalkan, diletakkan di antara dua kakinya. Fala yu'zi bihima ghairahu, supaya tidak menyakiti yang di sebelahnya. Tidak menyakiti yang di sebelahnya. Ternyata kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dalam salat pun kita harus juga memperhatikan orang di sekitar kita, jangan sampai tersakiti oleh kita. Makanya di antara wasiat Nabi SAW, bila kita
memakan makanan yang beraroma, ini bilang tidak beraroma, tidak sedap, pas dimakan tuh sedap ya. Iya kan, ketika bawang misalnya digoreng, aromanya sedap enggak? Tapi kalau sudah sampai di mulut jadi enggak sedap. Iya tak? Cengkeh ketika dibakar, cengkeh dibakar, aromanya sedap enggak? Sedap kan? Tapi setelah dibakar, masuk mulut, jadi enggak sedap. Durian, kayaknya enggak ada yang enggak suka durian nampaknya. Durian suka? Enggak? Masya Allah, ada yang enggak? Alhamdulillah. Ya cengkeh itu dia. Durian, ketika dicium aromanya sebelum dimakan, sedap. Aromanya menarik, Masya Allah, daunnya. Tapi setelah masuk mulut, bukan. Untuk orang lain gitu. Untuk orang lain. Aroma dari mulut kita untuk orang lain jadi tidak sedap. Makanya menjelang salat, hal-hal ini dihindari. Misalnya bakar cengkeh sebelum salat, bagi yang belum bisa meninggalkan, dihindari. Atau makan bawang, Nabi SAW mengatakan man akala min hadhihi syajara, siapa yang memakan dari pohon ini, maksudnya pohon kucai, apa istilahnya sekarang di sini, pohon bawang daun, maka falla yaqrabanna masjidana, jangan dulu mendekati masjid. Bukan maknanya tidak boleh sholat berjamaah, bukan. Tapi maknanya supaya dibersihkan. Apa alasan Nabi SAW? Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat ikut terganggu oleh hal-hal yang mengganggu Bani Adam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya, jadi ketika meletakkan sandal tadi, kita juga tidak boleh meletakkan di tempat yang mengganggu orang lain. Ini di dalam sholat pun disuruh perhatikan itu. Maka termasuk pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang terganggu dalam sholat, membuat orang terganggu, itu juga harus kita hindari. Misalnya kebiasaan, Masya Allah, saya pernah sholat tarawih, sholat malam di Masjid Nabawi. Kalau sholat malam itu kan dua rakaat itu kan panjang sekali, ya, panjang sekali. Bayangkan sholat 8 rakaat mulai dari jam 1, nanti jam 1 selesainya jam 3:30. Lama enggak? Kayaknya kalau diajak lomba sama orang Indonesia kalah itu. Orang Indonesia mah rekor cepat. Yang tercepat kemarin berapa menit? 23 rakaat 2,7 menit ya. Masya Allah. Kalau untuk urusan cepat kita mau coba. Karena memang semboyannya lebih cepat, lebih baik. Sampai sholat pun dihitung karena sholat hutang lebih cepat, lebih baik. Ini keedah ini yang selalu ditonjolkan di tempat-tempat kita. Sholat itu hutang, dibayar lebih cepat, lebih baik. Ini gara-gara keedah ini sehingga banyak yang minta cepat dieksekusi dan diselesaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Masalah sendal tadi. Jadi disuruh oleh Nabi SAW sendal ini tadi masalah mengganggu, hal-hal yang mengganggu orang dalam sholat. Jadi ketika sholat, di samping saya anak muda, masih remaja, tapi sepanjang sholat itu kerjanya congkel ini, semuanya dicongkel. Yang parahnya setelah dicongkel tengok gini, yang jadi kalau dia ke bawah begini, oke lah. Ini enggak ditengok begini, habis itu, awak di samping kirinya, gimana kira-kira? Terganggu enggak? Terganggu. Terus terang sepanjang sholat itu tidak kurang dari 20 menit, 2 rakaat itu tidak kurang. Itu subhanallah, saya betul-betul betul-betul tidak bisa menikmati. Apa sebentar?
Iya. Katakan saudara, Allah musta'an. Pasal menutup mulut terus begini. Allah musta'an. Ini juga termasuk kebiasaan yang mengganggu. Nah, Anda bukan tidak boleh menggarut, tapi kenapa harus begini? Ya, setelah selesai menggarut turunkan ke bawah misalnya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang sangat-sangat sederhana, tetapi sangat-sangat mengganggu bagi kita. Nah, oleh sebab itu maka Nabi SAW ketika menyuruh kita, silakan dibuka sandalnya, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Di mana letakkan? Baina rijlaihi, di antara kedua kakinya. Baik, andainya sandal tadi dibuka, diletakkan di antara kedua kaki kita, ternyata di situ ada kotoran atau najis. Bagaimana? Ya, kalau tahu, boleh letak atau tidak? Misalnya tuan-tuan, ketika sedang sholat, teringat ada sesuatu yang tak boleh terbawa dalam sholat, najis misalnya, dalam saku kita. Teringat dalam sholat, apa yang dilakukan? Buang keluar kalau kita dekat pintu memang. Kalau kita dekat pintu, kalau udah jauh, gimana caranya? Ini keluarkan, diletakkan di tempat di samping atau di belakang kita, misalnya yang tidak mengganggu lagi orang lain atau di bawah kaki kita tadi, karena dia tidak langsung bersinggungan atau tidak langsung ikut kita, tidak menjadi tempat kita sujud dan juga tidak menjadi bagian dari pakaian yang kita pakai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka dia letakkan di antara kedua kakinya, wala yu'zi bihima ghairah, jangan sampai mengganggu dengan kedua sandalnya itu orang lain. Ini hadis datang dari jalan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad ala syartis syaikhaini, dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita wa akkada alaihimus salata fihi ma ahyanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam juga menekankan itu kadang-kadang. Menekankan berarti artinya disuruh. Kalau dari suruhan tadi kan suruh memilih, artinya bukan sunat dan bukan pula wajib, tapi hanya mubah. Ya, karena mubah. Tetapi ketika Nabi menekankan untuk dilakukan, maka ulama seperti Imam Asy-Syaukani mengatakan ketika membicarakan antara dua pendapat ulama, hukumnya mubah atau sunat. Kalau mubah kan ditinggalkan, dilakukan hukumnya sama. Ya, ditinggalkan dan dilakukan hukumnya sama. Tapi kalau sudah dikatakan mustahab, dianjurkan atau disunatkan, tentu beda. Sebab yang sunat itu bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi, bukan apa-apa, rugi. Nah, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Nah, kalau dia dianggap mustahab seperti pendapat sebagian ulama, maka dia istilahnya lebih baik sholat dengan memakai sandal. Tapi saya tekankan lagi, karena ini penekanan saya tekankan pula, jangan di dalam masjid ini. Jangan di dalam masjid ini, nanti saya diburu para pengurus nanti gara-gara ustadz kami bertengkar gara-gara pakai sandal dalam Masjid Nurul Yaqin. Enggak. Ini konteksnya bisa saja kita ketika sedang rihla, misalnya Pak ya, sedang jalan-jalan atau sedang bekerja di kebun, dalam perjalanan musafir, apalagi sekarang musim libur pula, enggak ya. Nah, nanti kita sholat misalnya enggak ketemu masjid. Ini juga saya tekankan bahwa ternyata dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sholat di orang musafir mana afdalnya, sholat di masjid atau di lapangan?
Orang musafir di lapangan, betul. Dia sholat dimanapun dia berhenti lebih bagus daripada sholat di masjid. Tapi jangan salah tangkap nanti, tidak. Ya, sudah berhenti dekat masjid, sholatnya tetap di lapangan. Bukan itu maksud saya. Artinya jangan dipaksakan cari masjid sampai keluar waktu. Itu maksudnya. Sholatlah dimanapun. Karena dalam hadis Nabi sebutkan di antara 5 keistimewaan yang diberikan ke Nabi alaihi salatu dalam satu hadis, wa ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku masjid itu, bumi itu tempat salat, masjidan, tempat salat, wa tahura, dan untuk bersuci. Ya, alat untuk bersuci. Andai tidak punya air, maka tanah bisa untuk bersuci. Dan subhanallah bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada hal-hal yang bersuci dengan tanah itu lebih sehat daripada dengan sabun. Dulu di masa-masa orang komunis dulu, ya hampir berkuasa di negeri kita ini, mereka mengatakan kita ini yang kalau dijilat oleh B berapa itu? B2. Ya, saya tidak paham betul istilahnya. B2. Maka orang-orang Islam sontoloyo katanya. Gimana, apa istilahnya? Islam sontoloyo, orang Islam. Ya, kalau bahasa sekarang serta lalu tekstual. Mereka basuh dengan 7 kali. Salah satunya campur dengan tanah. Itu dulu ditertawakan oleh orang, termasuk orang Islam juga yang sekuler. Dia tertawakan. Masa di zaman modern seperti ini, ya sabun dengan segala jenisnya masih juga dipakai tanah. Sabun ini antibakteri dengan kekuatan 10 macam-macam lah promosinya kan. Ternyata dulu dikatakan orang-orang kita terlalu letterless, tekstual, kaum tekstualis. Ternyata memang tekstual itulah yang menyelamatkan. Bahwasanya diteliti labor, ternyata hasil jilatan itu tak bisa dihilangkan bakterinya, mikrobanya kecuali dengan tanah. Dicoba deterjen apapun, dengan kekuatan apapun, tak bisa menghilangkan secara optimal seperti dihilangkan oleh tanah. Subhanallah. Makanya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan wahyu, tidak berbicara dengan hasil penelitian. Karena hasil penelitian sangat banyak yang tidak teliti. Hasil penelitian sangat banyak yang tidak teliti. Makanya wajar kalau Pak Menteri kemarin, bukan yang sekarang, yang dulu, menganulir ratusan hasil penelitian tingkat nasional. Apa sebab? Banyak yang abal. Padahal penelitian tingkat nasional. Gimana nak teliti? Yang harusnya diteliti dalam waktu panjang setahun, diteliti dalam waktu sepekan. Macam mana teliti? Bahwasanya untuk suatu kesimpulan hukum dicari dari 5 juta orang, misal rakyat Riau, diambil sampelnya 50 orang. Habis itu yang 50 orang mewakili 5.600.000 orang. Mana sih? Dia tidak akan teliti. Sedangkan Al-Quranul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan dengan apa? Dengan maha telitinya Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada satu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum percaya dengan hasil penelitian, hasil riset, hasil survei yang kebanyakannya adalah tidak lengkap, maka kita harus lebih percaya pada apa yang diturunkan Allah, yang dia ilmunya super lengkap. Tidak ada yang tersembunyi satu pun daripadanya. Daun jatuh, daun kering, semut melangkah di depan, di atas batu hitam yang licin, di tengah malam bergelap gulita. Semuanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Tak ada yang bisa
memberi berita kepadamu seperti yang maha teliti Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita enggak, nampak orang korupsi misalnya, tengok cirinya pakai dasi, akhirnya setiap nengok orang pakai dasi berarti mulai curiga, ini pasti koruptor. Ini kesimpulan yang super keliru misalnya, jelas ya. Jadi kalau lihat orang berdasi dituduh korupsi, mencuri dari seluruh masyarakat yang tinggal di RW berapa ini, misalnya mencuri 2 orang, akhirnya keluar statement bahwa RW sekian seluruhnya pencuri. Ini kesimpulan prematur sekali. Dan ini banyak ditarik kesimpulan seperti ini. Kesimpulan seperti ini dalam skala nasional bahkan internasional. Karena memang kadang-kadang kesimpulan diambil secara tendensius. Misalnya, kalau ada orang yang misalnya kasar pembawaannya, gara-gara ngaji di Nurul Yakin, hanya pengajian Nurul Yakin menciptakan orang-orang kasar. Padahal yang hadir 50, yang kasar hanya 1/5 orang, bukan 1/10. Hanya 1. Hanya ini kesimpulan prematur seperti ini sangat banyak dibuat oleh manusia. Sedangkan Allah SWT menurunkan ini dengan maha teliti. Oleh sebab itu, sebagaimana antum mengambil hasil survei itu dengan secara tekstual, harusnya juga mengambil Al-Quran dan hadis pada asalnya secara tekstual. Ini hukum asalnya. Sebagaimana kita mengaji hari ini, tuan-tuan dan puan-puan memahami saya secara tekstual atau kontekstual? Anda paham ya? Maksudnya berdasarkan zahir yang saya ucapkan atau tafsiran tuan-tuan masing-masing terhadap yang saya sampaikan? Tentu dari bahasa yang saya sampaikan, bukan menurut pemahaman masing-masing. Karena Allah menyampaikan itu, Nabi menyampaikan itu, dipahami seperti itu. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, kembali ke sini. Nabi SAW menekankan. Kalau menekankan berarti ada, ya kalau sudah ada SK tentu ada. Kalau ada SK ada segala dana biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan pendapatan daerah tahun 2022. Ini yang biasa bikin anggaran, paham ini. Artinya kalau ada SK-nya dari Allah berarti ada anggaran pahala. Sebab amalan kita tidak ada pahalanya kalau tidak ada SK-nya. Saya sudah sering melakukan suatu pekerjaan walaupun besar, tetapi tak ada SK-nya, tak ada honornya. Nah, terpaksa saya cerita jadinya. Kemarin saya ikut acara konferensi tingkat ASEAN. Konferensi keagamaan tingkat ASEAN dihadiri oleh seluruh negara ASEAN. Ya Ustaz, saya diundang untuk jadi peserta. Sampai di situ saya didaulat jadi MC. MC, kalau bahasa kampung protokol lah. Jadi pembawa acara. Karena tidak ada SK. Karena tidak ada SK. Paham lah tuh. Entah kalau nanti, yang jelas saya udah pulang nih, nggak ada honornya. Apa sih Pak? Nggak ada SK-nya. Makanya besok jangan kerjakan kalau tidak mau, tidak pakai gaji, jangan kerjakan kalau tidak ada SK. Demikian juga dengan beragama ini. Paham Bu ya? Sebab tidak ada alat kita menuntut itu nggak ada. Bahkan mohon maaf, pernah saya khutbah di depan presiden tahun berapa ya, ke Bangkinang dulu di Islamic Center. Jadi minta jadi khatib dan imamnya.
Alhamdulillah, dah jadi, dah selesai. Ya Bu, saya tidak nanya-nanya SK. Alhamdulillah, mungkin orang pusat mengira honor saya dari daerah. Orang daerah mungkin mengira dari protokol pusat. Akhirnya saya korbannya. Sampai sekarang nggak ada. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat, sehebat apapun kan khutbah depan presiden, gimana itu? Hebat nggak? Hah? Menurut orang ya. Biasa biasa, insya Allah. Jadi khutbah depan presiden. Tapi karena SK nggak ada, karena SK nggak ada, honornya nggak bisa kita minta. Klaimnya kemana? Makanya berarti beragama juga seperti itu kaum muslimin. Kita kerjakan suatu amal nanti, lalu kita tuntut pahalanya kepada Allah. Allah bilang, siapa yang suruh kamu kerjakan? Iya, sekarang kan saya bilang aja kan suruh saya kan protokol. Kan protokol kan? Yang menyuruh saya untuk khutbah. Terus mana buktinya? SK-nya mana? Sebab segala sesuatu dikeluarkan berdasarkan SK tadi. Paham enggak? Nah, jadi sekarang masuk sini. Nah, Nabi SAW menegaskan, menyarankan untuk memakainya dalam salat kadang-kadang. Faqala khaliful yahud. Ya, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka salatnya tidak memakai sendal dan tidak memakai sepatu. Ya, seolah-olah Nabi menganjurkan ini. Oleh sebab itu Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan al-zahir dari perkataan Nabi alaihissalam bahwa memakai sendal itu hukumnya sunat. Artinya mustahab dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti ada SK-nya. Berarti ada perintahnya, maka melakukannya mendapatkan pahala. Loh, kalau kita pikir-pikir lagi kok pakai sendal? Padahal di depan ditulis batas suci. Masuk WC aja tidak boleh pakai sendal. Masa orang sholat pakai sendal? Ini kembali ke hukum, tuan-tuan. Ketika musafir atau tidak musafir, kita kan alhamdulillah negeri kita alhamdulillah udaranya istiwai, artinya pertengahan, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Alhamdulillah. Ini hujan berhari-hari pun dinginnya masih tertahan kita. Kalau bagi orang yang biasa di daerah dingin, Indonesia ini tetap panas walaupun di musim hujan. Kalau kita alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, bukankah ada dibahas diriwayatkan dari Nabi, kemudian dibahas oleh ulama di masalah fikih, masalah mengusap dua al-khuffain, sepatu. Boleh diusap ketika wudu? Boleh diusap? Ya boleh, dengan syarat sebelum memakainya berwudu. Belum syarat memakainya berwudu. Lalu batal wudu kita, tinggal kita wudu. Habis itu basuh tangan, basuh tangan kiri, usap kepala dan telinga, kemudian dibasuh sepatunya, diusap. Nah, setelah diusap, maknanya apa? Setelah diusap, maknanya apa? Kita sholat pakai sepatu atau sholat buka sepatu? Pakai sepatu. Kalau tidak apa dia, kalau kan dibuka juga, atau apa diusap. Jadi kita sholat pakai sepatu. Berarti sholat pakai sepatu boleh apa tidak? Ya boleh sekali. Berapa lama? Kalau tidak musafir, sehari semalam. Dalam keadaan musafir, 3 hari 3 malam. Kecuali untuk junub. Kalau junub memang harus dibuka. Nah, berdasarkan masalah ini, sepatu aja boleh dipakai, sendal apalagi. Nah, sepatu dipakai, sendal juga dibolehkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu maka Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa tetap sunat memakai sandal dalam salat. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan bawa ke dalam masjid yang ada
yang ada karpetnya. Yang kedua, jangan bawa sandal ke masjid kalau di depan ada tulisan batas batas suci. Nah, ya, karena sudah ada hal, artinya larangan mudarat bertentangan dengan maslahat, maka mudarat harus dihilangkan. Mudarat harus dihilangkan. Sekarang memakai sandal maslahat, sah, sunat. Sedangkan mengotori masjid ini mudarat. Mudarat. Nanti setiap 3 hari dibasuh nih karpet. Ini basuh karpet ini enggak kayak basuh jilbab ini, enggak kasih mukena. Ya. Semeter berapa? 150 semeter. Nah, itulah. Habis nanti kas masjid. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mudaratnya dihilangkan. Oleh sebab itu, kalau mendatangkan mudarat, maka maslahat ditinggalkan. Oleh sebab itu, Nabi juga tidak memaksakan itu pada sahabatnya. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah. Bahkan Nabi pernah menanggalkan sandalnya di dalam salat, thumma istamarra fi salatihi, kemudian melanjutkan salatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, seperti diriwayatkan oleh as-sahabiyul jalil Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami suatu hari. Falamma kana fi ba'dhi salatihi, setelah dalam salatnya, khala'ana alaihi, beliau menanggalkan kedua sandalnya. Jadi Nabi di awal salat pakai sandal. Fawada'uhuma an yasari, dia letakkan sebelah kirinya. Falamma ra'an nasu dzalik, di saat jemaah melihat itu, khala'uni alahum, mereka pun ikut menanggalkan sandalnya. Jadi memang sahabat itu subhanallah otomatis nengok Nabi berubah langsung. Ya. Padahal kan bisa aja kita pikir-pikir, kan bisa saja tidak wajib ini menanggalkan sandal, masa kita ikuti Nabi dalam segala hal. Bahkan di kaum akademis sering saya mendengar, apakah kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal? Ya. Kalau saya menjawab begini aja. Nabi diutus untuk diikuti secara mutlak. Mengikutinya adalah tanda iman. Dan saya katakan, orang yang pertama masuk surga siapa? Nabi SAW. Oleh sebab itu, antum nak cepat masuk surga atau nak lambat? Nak cepat. Kalau nak cepat, nempel orang yang cepat masuk surga. Ini kan sangat logis ini. Kalau nak cepat masuk surga, bang, nempel sama yang cepat masuk surga. Awak nak masuk istana presiden misalnya, ya yang paling cepat masuk ke sana siapa? Hah? Tentu para menterinya. Ya, antum nak cepat masuk, jangan duduk dengan Pak Camat, lambat. Iya kan? Camat yang kesekian itu barisnya. Kalau nak cepat, kalau boleh, kan kita dibolehkan, ini masalahnya. Kalau antum nak ikut cepat masuk, nempel saja pada menko-menko aja. Kalau perlu sama menteri KSP-nya, kepala staf presidenan. Ya nak, cepat kita masuk. Soal sunat, tak sunat, dan sebagainya itu dikesampingkan itu. Sebab apa? Nabi SAW orang yang pertama dibukakan agar baginya pintu surga. Dan Allah menyuruh kita untuk mendekatinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi kamu pada diri Nabi itu uswah yang baik. Untuk apa? Bagi yang ingin bertemu dengan Allah dan bahagia di hari akhirat. Maka contoh terbaik itu Rasulullah SAW. Maka saya ingin cepat pula masuk surga. Mudah-mudahan dengan dekat-dekat kepadanya cepat dipanggil masuk surga. Atau setidaknya kalau ada kendala di pemeriksaan, kan di screening masuk kan, ada pemeriksaan, kita tidak jauh-jauh dari Nabi SAW. Kalau sempat jauh, untuk sampai ke Nabi manggilnya lama. Kadang-kadang Nabi dah masuk, awak tertinggal.
Selamat tinggal. Ya, kalau entah kapan kita dipanggil, mungkin terakhir pula masuk surga. Nauzubillah. Mau jadi orang terakhir masuk surga? Hah? Terakhir masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah di dalam dadanya iman. Subhanallah. Kalau tuan-tuan mau, silakan. Tapi kalau bisa jangan. Sebab diazab dulu neraka. Keluar dari neraka itu hitam badannya, gosong. Itu baru dibasuh Allah dengan air kehidupan, ma'ul hayat. Kemudian ditengokkan kepadanya sebatang pohon yang rindang. Dia tadi dari tempat yang panas. Lalu dia minta, ya Rabbi, biarkan saya berlindung di bawah pohon itu. Nah, minta berlindung pohon itu. Kata Allah SWT, kalau kamu saya beri, nanti kamu pasti minta yang lain lagi. Allah kan tahu sifat kita. Dikasih sejengkal minta sehstam. Sehstam minta sedepah. Minta sedepah minta 1 hektar. Itu. Nah, jadi nanti kamu minta lagi. Enggak ya Rabb, itu sudah cukup bagi saya. Orang yang dalam penderitaan, yang tidak pernah makan 5 hari, sesuap jadilah, kan gitu katanya kan. Sesuap jadilah katanya. Dikasih sesuap masih kurang, nambah lagi. Nah, biasa itu. Jadi Allah tahu. Allah sengaja memperlihatkan kepadanya. Lalu dilihatkan lagi pintu surga, bau aroma yang harum serba mewangi itu. Ya Allah, apa itu surga? Izinkan saya mendekati pintunya, jadilah. Nanti kalau kamu dekat pintu minta masuk. Enggak ya Rabb, itu sudah cukup. Sampai sana minta masuk lagi. Nah, akhirnya diberikan kepadanya 10 kali lipat kenikmatan dunia ini. Ini yang terakhir masuk surga. Bayangkan yang lebih dulu masuk surga. Oleh sebab itu, antum nak cepat atau nak lambat? Anak cepat dekat-dekat Nabi aja sallallahu alaihi wasallam. Kalau pasalnya ini wajib, ini sunat, betul. Kita katakan yang sunat tidak boleh kita paksakan. Kan sudah kita bilang tadi. Ya, jangan dipaksakan. Cuman kalau bisa dilakukan seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, "Kalau istata'ta an la tahukka ra'saka illa bis sunnah." Andainya kamu mampu tidak menggarut kepala kecuali memakai sunnah, lakukan. Artinya, bapak cara menggarut kepala pakai sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu kami pun menanggalkannya setelah falamma qada salatahu, selesai salat, Nabi bertanya, "Fama balukum alqaitum ni'alakum?" Kenapa kalian juga menanggalkan sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika. Kami melihat engkau ya Rasulullah membuka sandal, fa alqainani 'alana. Kami pun ikut menanggalkannya. Jadi demikian otomatis mereka ikut Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi katakan, inna Jibrila atani. Jibril tadi datang kepadaku. Fa akhbarani anna fiha qadharan. Dia beritahukan di sandal saya ada najis. Ada najis. Au qala azan, atau ada kotoran. Au wa fi riwayat khabathan, dari satu riwayat ada sesuatu yang kotor. Fa alqaituhuma, lalu saya menanggalkannya. Fa iza jaa ahadukum ilal masjid, lalu Nabi sebutkan, bila seseorang datang ke masjid, falyanzur fi na'laihi, hendaklah dia memeriksa kedua sandalnya. Fa in ra'a fihi qadharan, kalau ada kotoran atau najis, ala wa adzabilatul khabathan, falyamsahhuma, hendaklah dia gesekkan ke tanah. Wal yusalli fihima, setelah hilang bekasnya dengan digesekkan ke tanah tadi, maka sudah boleh dipakai untuk salat. Subhanallah. Jadi tidak ribet, ya, tidak ribet. Boleh dipakai salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan disahihkannya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa kana idza na'zahu wada'u ma'an yasarihi, dan apabila dia tanggalkan, dia letakkan di sebelah kirinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam As-Sahih, Abu Dawud dalam As-Sunan, Al-Hakim dalam Musadrak, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yadh'na 'alaihi an yaminih." Bila seseorang salat, jangan meletakkan sendalnya di samping kanannya, wala an yasarihi, dan tidak pula sebelah kirinya.
fatakunu an yamini ghairi, sehingga sandal itu terletak di samping kanan saudaranya. Illa yakuna an yasarihi ahad, kecuali di sebelah kirinya tidak ada orang lain. Wal yadhahuma bina rijlaihi, tapi di mana letakkannya? Diletakkan di antara kedua kakinya. Artinya kaum muslimin dan muslimat, keberadaan sandal di dalam, misal dalam masjid, ya di dalam masjid, ternyata di sandal itu terdapat najis. Apakah membatalkan sholat orang semasjid? Batal. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Nabi SAW sedang sholat jadi imam, tiba-tiba datang Jibril, di sandalnya ada najis, lalu dia tanggalkan dan dia teruskan sholatnya. Nah, kita bertanya tadi, Nabi SAW tadi masuk masjid, pakai sandal enggak? Pakai. Dia melewati, cuman memang rumah Nabi, masuk dari rumahnya, dia dari saf pertama itu sudah saf pertama. Dan dia lewat di mana tadi? Nabi ada jembatannya? Enggak. Ini kan Masjid Nabawi ini. Nah, ini Masjid Nabawi. Ini ada kiblat sini ya. Ada kiblat sini. Rumah Nabi di sini. Rumah Nabi di sini. Jadi ketika beliau masuk, pasti melewati saf pertama ini menuju ke tempat beliau jadi imam. Nah, sekarang Nabi SAW tadi sholat pakai sendal. Ternyata sendalnya ada najis. Sendalnya ada najis. Berarti di rakaat atau ini bukan apakah 2 rakaat atau 1 rakaat, yang penting beliau sudah salat dalam keadaan sendal bernajis. Nah, batal enggak salatnya? Apa buktinya? Nabi tidak membatalkan salatnya. Dia teruskan salatnya. So ada kaidah dalam ilmu ushul fiqh, ya al-khata'u wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Sesungguhnya lupa dan tersalah menjadikan yang ada seperti tidak ada. Jadi yang ada tadi najis kan? Tapi Nabi tahu atau tidak? Berarti tersalah. Sah? Atau terlupa. Bisa tersalah atau terlupa. Maka lupa dan tersalah ini menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Maka najis itu dianggap tidak ada. Karena Allah katakan, Nabi katakan, rufi'at an ummati al-khata'u wan nisyan. Umat ini diampuni pekerjaannya yang tersalah atau terlupa. Jelas, Mas Syekh? Jadi yang ada ini dianggap tidak ada. Dan tidak sebaliknya. Al-khata'u wan nisyan la yaj'alanil ma'duma kal mawjud. Salah dan terlupa tidak menjadikan yang tidak ada seperti ada. Kalau tadi kan mengatakan yang ada seperti tiada. Tapi tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Apa contohnya? Kita sholat. Teringat dalam sholat, ternyata wudhu sudah batal. Berarti wudhu nggak ada ya? Sholat tanpa wudhu. Gimana sikap kita? Otomatis batalkan sholat. Karena lupa dan salah ini tidak menjadikan yang tidak ada, karena wudhu nggak ada, menjadi seperti ada. Sholatnya batal. Walaupun sudah selesai. Ulang lagi. Diulang kembali.
Paham? Alhamdulillah. Jadi antara suci, kita belum bersuci, baik wudhu maupun tayamum, salat rasanya sudah tayamum tadi, rasanya sudah wudhu tadi. Di tengah salat sudah terakhir, astagfirullah, saya mau angin besar tadi katanya kan, baru teringat di waktu itu, langsung berdiri pergi wudhu, ulang lagi salatnya. Yang parahnya kalau jadi imam, makmum terpaksa ikut. Jadi kalau sempat tuan-tuan dengar imam buang angin misalnya sebelum sholat, pas dia maju dia lupa, mungkin dia lupa, tidak berdosa dia, tapi tuan-tuan yang tahu ikut juga sholat, batal sholatnya. Jelas? Oleh sebab itu makanya sini perlunya amar ma'ruf nahi munkar dari sini, tidak ada segan-segan, apalagi yang berkaitan dengan ini ya. Imam jelas bagi kita dia tadi buang angin misalnya, mungkin tidak tahu dia, atau bisa saja dia tahu dia tidak batal wudhu, atau dia cerita sama kita, saya nak wudhu dulu, batal wudhu imam, ya, tiba-tiba dia terlupa. Jangan biarkan, langsung bilang, mohon maaf Ustaz bilang tadi sudah batal wudhunya, maka dia wudhu dulu. Nah, seandainya nanti masalahnya kalau terbiarkan, dia teringat nanti pas ayat akhir, ya, innaka hamidun majid katanya. Maaf jemaah, wuduk saya tidak wuduk tadi. Terpaksa tunggu lagi, qomat lagi, salat lagi kita bersama. Nah, jadi ini resikonya besar. Nah, karena batalnya salat imam batal salat jemaah, tapi batal salat jemaah tidak batal salat imam. Hati-hati. Jadi lupa dan tersalah menjadikan yang ada seperti tiada, tapi tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Makanya najis tadi tidak membatalkan, maka tidak perlu diulang salat. Taib. Tapi dia tadi lewat di tempat ini, kalau terlihat memang ada bekas najisnya, disingkirkan, walaupun kita dalam keadaan salat kita tetap tidak batal. Tapi setelah tahu ya di tempat kita sujud ada najis, lalu kita teruskan sholat di situ, ini baru batal. Jelas Pak? Kan tadi kan lupa ceritanya. Iya kan? Nah iya kan ceritanya kan tadi lupa mah. Nah, kita lupa. Nabi tidak tahu dan atau terlupa. Kan Jibril yang beritahu dia sudah sholat, tiba-tiba dia didatangi oleh Jibril. Nah. Saya sekarang ini belum bisa menangkap sholat pakai sendal. Ini apakah sejarah di zaman Rasulullah yang diceritakan apakah itu berlaku saat ini? Apakah itu juga misalnya saat tertentu? Misalnya orang sakit gula yang pakai sepatu, ini yang belum bisa pisahkan. Jadi yang cerita Pak Ustaz, apakah saat ini masih boleh pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh? Karena kalau cerita Nabi dulu kan sebelum ada umat kan anaknya kan disilang-silang kali. Nah ini takut saya, ini apakah di zaman Rasulullah dulu ada suaranya tidak bolehkan lagi bersepatu kecuali hal-hal tertentu. Baik. Saya dah paham. Ini kan dari awal tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum ini belum dinasakh. Artinya belum diamandemen. Berarti masih berlaku atau tidak? Tetap berlaku. Dan bittifaqul ulama tetap berlaku sampai hari ini, tidak ada saya tahu khilafnya. Cuman wajib tidak wajib itu yang masalah. Sunat atau hanya sekedar mubah? Sebagian mengatakan hanya sekedar boleh. Sebagian mengatakan ada sunatnya, yustahab. Dan ini pendapat jumhur. Apakah masih berlaku hari ini? Masih berlaku. Cuma seperti yang saya katakan tadi. Nah,
Marah Pak Darwis nanti masuk ke dalam masjid ini pakai sepatu. Karena di depan sudah ditulis batas suci. Apalagi musim-musim hujan seperti ini. Tapi kan sudah dari awal sudah saya katakan, misalnya abang pergi rekreasi sekarang nih, pergi bekerja masuk ke lapangan, misalnya bikin jalan tol, ikut jalan proyek enggak? Ikut proyek tol enggak? Enggak, misalnya. Atau siapapun, atau jadi nelayan, dimanapun yang memungkinkan untuk dipakai, maka masih tetap enggak, sebenarnya pada asalnya dipakai, bukan pada hal-hal tertentu. Jadi tolong jangan salah paham. Bukan untuk orang sakit, enggak. Bukan orang untuk musafir, tidak. Bukan orang dalam keadaan lupa, tidak. Tapi pada asalnya disuruh oleh Nabi SAW. Jelas? Bahkan Nabi kan melakukan dalam Masjid Nabawi. Mana yang lebih bersih, Masjid Nabawi atau masjid ini? Masjid Nabawi yang harus lebih disucikan. Mana dipakai di Masjidil Haram? Mana yang lebih besar fadilah, Masjidil Haram atau Masjid Nurul Yaqin? Masjidil Haram. Nabi sholat di dalamnya pakai sandal. Ini kan kita bayang, mohon maaf nih, siapa paham yang masuk kan? Terbayang masa pakai sandal dalam masjid kan tidak mensucikan, itu bayang oleh kita. Ya sah? Saya berpikirnya sandal Nabi itu memang jangan dipakai keluar, kemungkinan memang di rumah itu ada tetap pakai sandal. Wih, Nabi pergi ke Mekah. Nabi pergi ke Mekah dari mana dia? Nabi pergi ke Mekah dari mana dia berangkat? Dari Madinah. Dah? Keluar rumah tidak? Keluar rumah atau tidak? Berjalan di atas tanah atau berjalan pakai buruk? Kata beliau di atas unta katanya. Taib. Apakah selamanya di atas unta tidak jejak tanah? Sejauh 450 km itu. Ada beliau jejak tanah? Pernah Bapak dengar, Abang dengar bahwa Nabi kalau buang air hajatnya di atas unta saja? Sendalnya itu dipakai untuk pergi berjalan, pergi buang hajat, dipakainya juga. Dipakainya. Makanya tadi kan Nabi buat masalahnya sederhana. Kalau ada najis di telapaknya, gesekkan ke tanah. Hilang. Cuman masalahnya kita bisa nerima atau tidak. Awak sudah dicuci pakai deterjen 7 kali pun masih belum yakin bersihnya. Itu was-was. Nah, itu masalah. Awak sudah disuci dalam sungai masih dianggap belum bersih. Nabi cukup gesekkan ke tanah sudah dihukum bersih. Oleh sebab itu sekarang masalahnya kan apa ragu tuh? Kan sandal dalam rumah nih kan. Dalam sandal dalam rumah pun kalau orang tak mau terima ini, tak akan juga dipakai dalam salat, sah? Sandal dalam rumah pun akan terbayang lagi kencing cucu. Kencing cucu yang mana? Yang sekarang cucu dan nikah pula. Dulu dia tinggal di sini, sering kencing di lantai ini. Cucu yang mana, Pak? Cucu saya yang baru nikah kemarin katanya. Kalau masalahnya itu memang payah nih Bang, masalahnya. Jelas? Kalau Nabi jadikan sederhana. Dalam salat, Masya Allah. Nah, dalam salat langsung dibuka, selesai masalah. Makanya beragama mengikut Nabi itu sangat sederhana dan simple, mudah. Kita hanya mempersulit. Nah, kalau bagi Nabi semudah. Kemudian tadi kan saya nak sampai juga, kembali berjalan tadi itu dalam masjid. Nabi tidak perintahkan sahabat tolong periksa ya, ada enggak bintik-bintik yang tinggal tadi, enggak. Karena kita tidak disuruh untuk mencari-cari, kecuali yang betul-betul nyata. Jelas Pak? Makanya kita dilarang was-was. Ini banyak penyakit di umat ini sekarang adalah was-was. Ini berbahaya was-was. Nabi katakan sah-sah. Sekarang orang sampai dibahas masalah puasa, boleh tak congkel telinga dan sebagainya kan? Boleh tak garut kepala? Sampai orang gatal kepalanya tak di garut-garutnya. Gimana gini-gini Pak?
Kepala segatal Ustaz, takut nanti tercabut rambutnya. Gatal ya digarut. Yang tidak boleh mencabut rambut. Kalau gatal, garut saja. Tapi jangan sengaja supaya tercabut, enggak. Kan menggarut, paham kan? Bisa dengan begini, bisa dengan begini. Tercabut, enggak ada masalah. Makanya sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi itu simpel masalahnya. Nabi kan sudah jelas tadi, kadang pakai sandal, kadang tidak. Sandalnya dipakai di mana? Tidak dijebarkan, tidak dijelaskan. Ini sandal sholat, ini sandal berjalan, tidak. Dipakainya sandal dalam perjalanan, sandal itu juga yang dipakainya di rumahnya. Wallahu a'lam. Dah, masih ragu lagi? Saya tanya lagi, masih ragu lagi enggak? Enggak. Ini kalau masih ragu harus sampai yakin gitu. Sampai yakin. Cuman jangan terbayangkan lagi nanti besok mulai pekan depan nih masjid ini sudah banyak beramai pakai sendal. Saya tidak rekomendasikan ya, so paham. Iya. Iya. Artinya boleh tidak, boleh iya. Bahkan mungkin dalam beberapa kesempatan dilarang melakukannya. Seperti sekarang nih. Maksudnya ini saya katakan dilarang. Apa sebab? Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Iya, situasi berubah kemudian Pak nanti menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kan dari awal saya bilang mukadimah tujuannya supaya nanti jangan kita mengingkari bila kita melihat orang yang melakukannya, karena sekarang aliran sesat itu sangat mudah sekarang. Ya, sangat mudah. Dulu masalahnya sampai masalah fikih saja. Sekarang dianggap sebagian dituduh pula sebagai pemahaman ekstrim dan radikal. Ya, seorang pakar tingkat nasional mengatakan orang-orang radikal itu berkeyakinan musik itu haram. Jadi setiap yang berkeyakinan musik haram adalah bibit radikalisme. Innalillah. Ini sama dengan mengatakan setiap orang korupsi pasti berdasi. Berarti setiap berdasi pasti ini prematur sekali. Sayangnya diucapkan orang yang tak pakar Islam tetapi dijadikan sebagai pakar Islam. Dia belajar Islamnya di barat. Itu Islamnya Islam ala barat. Dia tidak paham, tidak bisa membedakan antara keyakinan dengan khilaf fikih. Masalah musik haram itu khilaf fikih, bukan khilaf akidah. Yang khilaf akidah itu adalah Khawarij menghalalkan darah orang yang berdosa besar. Menghalalkan darah pemerintah yang zalim, itu Khawarij. Tapi kalau ada orang mengharamkan zalim, tidak menghalalkan darah, kan sama itu. Ini menghalalkan zalim, mengharamkan zalim. Ada yang tidak mengharamkan zalim? Ada. Semua kita mengharamkan kezaliman. Tapi tidak sama yang ini haram zalim tapi menghalalkan darah pelaku zalim. Yang ini mengharamkan zalim tapi tidak menghalalkan darah orang yang zalim. Itu beda, harus dibedakan. Maka kadang-kadang salah ambil pakar bikin banyak pikir jadinya. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang dia tidak ahli, cuman masalahnya dianggap sebagai ahli. Sehingga bicara tidak bisa membedakan itu akidahnya cingkrang celananya, akidahnya. Cingkrang itu bukan masalah akidah, masalah hukum fikih amaliyah sehari-hari. Iya. Saya lihat juga orang agama lain juga ada yang cingkrang. Kemarin saya ke Bali, sarung-sarung para pejabatnya cingkrang semua. Saya tengok. Iya. Kenapa tidak dianggap sebagai ini? Jadi itu bukan akidah, itu adalah amaliyah. Ya, kalau yang melakukannya menganggap itu isbal itu haram, ya berdosa dosa. Tidak sampai menjadikan dia keluar dari Islam. Ini kadang-kadang gara-gara itu orang tuh cingkrang tuh. Pasti kita yang tidak cingkrang dianggap keluar dari Islam. Berarti ini orang nggak ngerti agama ini. Jangan dijadikan pakar. Ini jangan dijadikan pakar dan ahli. Ini sebab merusak Islam, merusak umat Islam. Sehingga mengadu domba di antara umat Islam yang sebenarnya targetnya adalah untuk menyudutkan golongan tertentu, tapi bukan untuk menjadikan Islam dan umat ini, menjadikan negara ini bersatu. Tapi justru ini lebih parah memecah belah, lebih parah menimbulkan paham-paham yang radikal. Allah musta'an. Lalu itu kaum muslimin. Nah. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah ada sesuatu kesamaan bagaimana seperti katakanlah
Nggak, saya paham itu. Mohon maaf. Ada yang berpendapat yang diikuti dari Nabi itu yang berkaitan dengan hukum legal formal saja. Ini paham sekuler. Ini paham? Mohon maaf kalau saya menjustifikasi. Sebab apa? Karena waktu tidak mengizinkan. Karena asalnya Nabi itu untuk diteladani. Untuk diteladani. Bukan hanya sekedar pembawa hukum. Beliau juga pembawa anjuran-anjuran. Beliau juga pembawa teladan-teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Jadi saya kira sampai di sini karena sudah bunyi alarmnya tadi. Nah, kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.